Jadi kalau seandainya dia menggantikan kamu pada waktu pementasan nanti, saya kira bisa. Dia jauh lebih baik dari Sawitri. Bapak cuma bercanda kan? Iya kan, Pak? Kamu masih menginginkan peran itu? Minta deh kembali sama mamamu. Tapi bagaimana UMPTN-nya nanti? Nggak ada waktu lagi dong buat belajar. Bapak jangan ngedek terus dong. Saya kan nggak mau dibilang payah oleh Yuyun dan teman-teman yang lain. Ada kabar apa yang istimewa hari ini? Yuyun, Ati, Mita, Dinda, Vanda, dan 2 orang lagi yang nggak tahu namanya datang ke studio senam tadi siang. Teruskan. Mereka minta tolong kita bujuk Sinta. Sawitri mereka sudah coba untuk menggantikan Sinta, tapi mereka kecewa. Anak itu sama sekali nggak bisa main, kaku. Waktunya tinggal 3 minggu lagi loh, Pak. Apa kamu nggak bilang kalau lidah dan bibir kita sampai tipis karena bujuk-membujuk Sinta setiap harinya dengan segala macam taktik? Sudah. Lalu taktik apa lagi yang harus kita pakai? Mereka ada usulkan satu cara. Tapi enggak ah. Tapi nggak itu apa? Enggak ah. Usulnya gila-gilaan. Enggak ah. Ya apa? Kalau memang itu bisa berhasil untuk menyamakan pertunjukan dan bisa memberikan pelajaran yang berharga untuk Sinta, kenapa kita tidak lakukan? Walaupun gila-gilaan. Apa sih? Begini. Mah, Pak, masa diktat-diktat dan latihan-latihan soal yang saya cari ada di kamarnya Mbak Sinta. Dan yang mengherankan, di mejanya bertumpuk buku-buku pelajaran SMA-nya dulu. Sementara itu, buku-buku pelajaran teaternya tersusun rapi. Kayaknya nggak pernah dikutik-kutik. Aneh nggak? Jelas aneh. Sekarang Sinta mana? Di kamar mandi. Sekarang kamu kembali ke kesibukanmu, biar Mama dan Bapak memecahkan keanehan ini. Masalah yang dilaporkan Rudi akan kita cek kepada Sinta. Sekarang lanjutkan menjelaskan tentang usul yang gila-gilaan yang ditawarkan temannya Sinta itu. Masa aku disuruh? Kok malah ketawa? Usul mereka gila-gila benar ini. Apa sih? Ma, saya punya usul. Gimana kalau kita ngambil pembantu? Seperti dulu-dulu. Tidak. Kita sudah sepakat untuk tidak mengambil pembantu. Mama dan Bapak ingin mengajari kalian bekerja. Pembagian tugas pekerjaan di rumah ini sudah diatur dan sampai saat ini selalu berjalan dengan lancar. Berat mah bagi waktunya. Membagi waktu dengan apa? Kamu kan sudah tidak terlibat lagi dengan pementasan. Iya, benar. Tapi semester mah. Apakah bahan-bahan ujian semester nanti diambil dari pelajaran-pelajaran SMA dan diktat-diktat dari bimbingan tes? Bahan-bahan perkuliahan teater dong. Lalu pelajaran-pelajaran SMA dan diktat-diktat bimbingan tes yang berada di atas meja belajarmu itu buat apa? Nggak tahu siapa yang naruh di situ. Kau sudah berbohong, Sinta. Jangan coba-coba memasukkan budaya berbohong di rumah ini. Apa sebetulnya yang sedang kamu lakukan sampai kamu berani berbohong, sampai tega meninggalkan persiapan pementasan yang melibatkan begitu banyak orang? Jawab pertanyaan Bapak. Bapakmu bertanya, Sinta. Kalau kamu masih menaruh hormat pada orang tuamu, kamu harus menjawab. Saya mau ikut UMPTN. Buat apa kamu ikut ujian lagi? Sekarang ini kan kuliah kamu sudah semester 4. Apa kamu bermaksud pindah dari Akademi Teater? Enggak dong, Pak. Lalu maksudmu apa? Iseng saja.
pengen ngetes kemampuan. Cuma itu. Cuma untuk iseng. Payah kamu. Misalnya kamu lulus. Mau kamu apakan kesempatan masuk ke perguruan tinggi negeri itu? Jawab. Ya, nggak saya pakai. Saya kan cuma ngetes kemampuan. Kamu benar-benar payah, Sinta. Apa kamu nggak tahu? Beratus-ratus ribu lulusan SMA mengejar kesempatan itu. Dan termasuk Rudi adikmu. Rudi pasti lulus, Pak. Dia kan pintar. Kalau nggak lulus, karena harus bersaing dengan kamu, dengan orang-orang semacam kamu yang hanya sekedar iseng dan pamer kepintaran, apakah itu bukan egois namanya? Sekarang juga Bapak perintahkan kepada kamu untuk membatalkan niatmu yang memalukan itu. Harus kamu batalkan. Kamu tidak boleh egois, Sinta. Keadaan sudah kelewat payah. Apa boleh buat? Rencana gila-gilaan harus saya laksanakan. Aku setuju. Tapi bilang dulu dong, apa itu? Nanti aku akan ceritakan. Minum dulu tehnya. Jangan ikut. Selamat tinggal. Jika aku sudah jadi artis besar, datanglah melihat permainanku. Mau kan berjanji? Dan jika kau bertemu dengan pengarang itu, jangan kau katakan apa-apa padanya. Aku cinta padanya. Cinta sekali. Kini aku pergi. Selamat tinggal. Cerita tadi tidak ada dalam naskah kan, Ma? Mana kamu mau turun melihat akting Mama? Kalau Mama tidak pakai tipu muslihat. Secara jujur ya, akting mamamu cukup lumayan kok. Jadi kalau seandainya dia menggantikan kamu pada waktu pementasan nanti, saya kira bisa. Dia jauh lebih baik dari Sawitri. Bapak cuma bercanda kan? Iya kan, Pak? Kamu masih menginginkan peran itu? Minta deh kembali sama mamamu. Tapi bagaimana UMPTN-nya nanti? Nggak ada waktu lagi dong buat belajar. Bapak jangan ngedek terus dong. Saya kan nggak mau dibilang payah oleh Yuyun dan teman-teman yang lain. Kalau dikata-katai egois oleh Bapak? Tidak akan terdengar lagi kata itu di rumah ini. Ayo kita ulang adegan tadi. Sekarang aku yang main. Ayo mah, sama saya saja. Kayaknya aktingmu tadi kurang canggih. Buat perutku, kue-kue kecil seperti ini nggak bisa bikin kenyang, Mbak Susi. Memang sengaja dibikin kecil kok, Desatrio, supaya orang nggak keburu kenyang sebelum acara makan. Namanya juga makanan kecil, Pak. Iya.
Langganan cateringnya makin banyak, Mbak Susi. Enggak juga tuh, banyak saingan. Iya ya. Sekarang usaha catering menjamur di mana-mana. Karena orang-orang sekarang ini makin senang makan enak dan berpesta, mah. Sekarang anak ulang tahun saja panggil catering. Halo? Ya, saya sendiri. Ada apa, Mas? Aduh. Ya, saya sudah sanggup. Oh, susah kalau mendadak-mendadak begitu. Ah ya? Kapan dia kawin? Oh, iya ya. Baik, Mas. Baik. Ya, ya, ya. Terima kasih. Ada salam dari Mas Gandhi. Dia perlu tenaga ya, Pak? Iya, si Irma mau kawin lalu berangkat ke Amerika ikut suaminya. Wah, bisa kelabakan dong Mas Gandhi. Irma kan tenaga yang paling diandalkan. Iya, memang sulit sih cari tenaga seperti si Irma. Sama sulitnya mencari ahli masak yang bisa bikin kue selezat ini. Promosikan dong ke teman-teman Desa Trio. Loh, selalu kan, Mbak. Walaupun nggak pernah diberi komisi. Malu aku kasih komisi sama orang kaya. Takut yang dikasih tersinggung. Orang kaya dikasih komisi, tersinggung. Bener apa enggak ya? Kalau sudah ngobrol dengan Dek Satrio, lupa deh sama tujuan datang ke sini. Oh iya ya, mana panci yang tempo hari kamu bilang? Ada di bawah. Mau lihat sekarang? Yuk. Dek Satrio, saya ke bawah dulu ya. Ya, silakan, silakan. Si Bella sampai sekarang kan belum kerja. Nggak kaget. Kamu jangan gitu dong. Ibunya setiap kali ketemu aku selalu tanya-tanya kalau ada lowongan kerjaan untuk si Bella. Memangnya kalau dia belum kerja, kenapa? Temannya Dek Satrio tadi kan cari tenaga. Iya, untuk menggantikan Irma. Beno kan bisa. Dek Satrio lupa ya, kalau punya family yang juga lulusan desain grafis. Persyaratannya berat. Paling tidak dia harus setaraf dengan Irma. Kan bisa dites. Gak bakalan lolos. Kamu jangan langsung main vonis begitu, Yen. Masa sama anak saudara sepupu sendiri nggak mau menolong? Tolong dong, Yen. Bilang sama Dek Satrio. Tunggu sebentar. Aku ambil pancinya. Demi Rahmat menjadi seorang pengarang atau seorang aktris, aku kuat menanggung segala-galanya. Kebencian keluargaku, semua kegetiran dan kekecewaan. Aku sedia tinggal di pondok yang buruk dan menderita kelaparan. Tapi sebagai bayaran untuk semuanya ini, aku minta kemasyhuran. Kemasyhuran cemerlang yang sejati dan tidak palsu. Apa kabar Bu Lili? Baik, Sinta. Wah, mau pergi ke pesta?